Hey, halo semuanya, lo semua lagi dengerin gue, Giri Ardian. Dan hari ini gue ngobrol lagi sama Cita yang baru menang awards dari Johnson & Johnson. Yang buat dia kayaknya nggak begitu excited gitu sama hadiah itu ya. Padahal kita semuanya di sekeliling dia kayak, wah keren Cit gitu. Dia kayak abis menang lomba di kelurahan aja gitu. Anyway, karena kemarin gue janji di Instagram. Apa tuh? Gue mau ngomongin soal support system gitu. Terus karena ya berita yang akhir-akhir lagi viral gitu kan. Terus gue pikir ya kayaknya banyak dari kita yang belum bisa benar-benar ngerti support system seperti apa sih yang kita butuh gitu. Makanya gue hari ini ngajakin lo ngobrol. Lo support system gue gak sih? Gak tahu menurut lo gimana, Ger? Takut. Nah, makanya kita definisiin gitu. Kayak sebenarnya support system itu apa sih gitu. Apakah orang yang selalu ngebantuin dalam kondisi apapun, atau kayak gimana sih? Apakah support system ini malaikat gitu? Apa gimana sih gitu? Takut ya kalau malaikat ya. Iya kan? Halo. Oh gitu, lo mau kenalan lagi? Enggak, gue rasa udah banyak followers gue yang kenal lo kayak. Masa sih? Tapi iya kemarin ada yang DM gue. Tahu dari Kak Geri katanya gitu. Iya kayak, ya cukup lah berpengaruh dikit-dikit. Iya, kalian kalau misalnya belum kenal nih Cita dari Bunda.id. Dia nggak suka dibilang CEO, tapi ya kayak gitulah kerjaannya. Yeah. Oke, pertanyaan pertama ya, kita langsung ngobrolin soal support system. Support system tuh apa? Yap, kayak apakah orang yang selalu ada buat kita ataukah? Support system kalau menurut gue mungkin itu ya lebih ke signifikan, bisa jadi persen, bisa jadi lebih dari satu, yang dia itu memberikan kita support, terus kasih kita caring juga, tapi respect in a way juga gitu. Ya, jadi nggak selalu apapun yang kita butuhin terus kita berharap ada orang lain yang ngabulin gitu, bukan gitu kan? Iya. Apakah semua orang butuh support system? Ya. Secara psikologi sendiri kan, kalau menurut hierarchy of needs-nya Maslow kan salah satunya itu ya love and belonging. Benar. Jadi ngomongin soal gimana caranya kita bisa, kebutuhan kita untuk mendapatkan kasih sayang dan juga belong to each other kan. Apa tuh ya? Belong tuh apa ya bahasa Indonesianya? Tapi ya berhubungan sama orang lain lah intinya gitu. Ya udah, itu jadi kebutuhan. Jadi support system tuh butuh atau enggak, butuh sebenarnya. Benar. Tapi temen ada atau enggak tuh beda lagi ya konteksnya. Jadi nggak melulu harus selalu temen gitu kan? Iya, support system bisa macam-macam. Di Indonesia tuh menurut gue masih kayak support system tuh selalu harus kayak orang terdekat gitu, kayak either keluarga atau temen yang tiap hari ketemu gitu. Kayak kalau misalnya ada temen yang biasanya karena satu mata kuliah yang bikin mereka bareng-bareng terus tiba-tiba berganti mata kuliah terus mereka nggak main lagi, seolah-olah kayak kehilangan support system gitu. Iya. Padahal kan nggak gitu kan. Kayak kita juga jarang ngobrol. Iya. Jarang ketemu lagi. Iya. Tapi ternyata support yang dibutuhin sama manusia itu tuh nggak melulu keberadaan fisik. Iya, dan intensitas yang cukup tinggi ya, nggak mesti selalu gitu kan. Tapi kita tahu orang ini hadir. Kan support system jadi ya kayak mensupport untuk lo bisa mencapai goalsnya lo kan. Goalsnya orang kan beda-beda. Bener. Gitu. Tapi intinya dia tuh adalah salah satu orang signifikan yang selalu ada secara konsisten untuk mendukung lo. In a positive way. Nah, banyak dari ya teman-teman gue sih yang DM di Instagram gitu, ngerasanya kayak kalau misalnya ngomongin soal support system tuh banyak banget yang ngarep kayak dari keluarga. Kayak misalnya dulu gue sama Sally tuh suka ngebandingin nih, keluarganya Sally tuh lebih hangat, sering berkumpul, sering ada acara gitu. Di sisi lain waktu dulu gue sama Sally masih pacaran, belum bisa bener-bener masuk ke dalam lingkungan itu kan gitu. Jadi gue masih sering ngebandingin kayak, oke, kalau kamu dapat support system dari keluarga, aku dapetnya dari mana ya gitu. Makanya dulu gue lebih seneng main sama teman-teman gitu. Karena gue tahu keluarga gue nggak bisa memberikan beberapa support yang gue butuhkan gitu. Nah, banyak dari kita yang stop
di keluarga gue nggak bisa ngasih support ini tuh. Gila ya, keluarga gue tuh jadinya kayak toxic banget sih, langsung judging gitu, kayak keluarga gue tuh nggak bisa jadi support system buat gue. Terus gitu. pusing sendiri karena nggak bisa mencapai ekspektasinya mereka. Bener. Padahal sebenarnya kan nggak selalu support system itu harus dalam lingkup orang-orang di sekitar kita, kayak keluarga, teman, pasangan gitu. Ya idealnya seperti itu, tapi kan kenyataannya nggak begitu kan gitu. Dan buat gue ketika memang misalnya keluarga lo nggak bisa jadi support system lo, ya coba cari hal lain gitu daripada kita berhenti di situ aja kan. Toh sebenarnya juga akan jadi masalah buat diri kita sendiri kalau kita hanya berhenti, oh ya udah nih orang tua gue nggak bisa memenuhi ekspektasi gue bahwa dia tuh harus jadi support system gue gitu. Akhirnya kita jadi ngerasa sendiri, nggak ada yang ngedukung. Padahal sebenarnya ada loh opsi-opsi lain yang bisa kita pilih gitu. Iya, karena support system itu bukan hal yang bisa kita ekspektasiin, tapi lebih kayak kita yang kelola gitu. Kayak emang support system seperti apa yang kita butuhin, dan kemampuan kita untuk mengetahui support system seperti apa yang kita butuhin tuh perlu dimulai dari diri sendiri kan. Iya betul. Kayak emang sebisa apa kita mengenal diri kita sendiri sehingga kita tahu apa yang sebenarnya kita butuhin gitu. Tuh. Betul, dan bukan berarti support system tuh harus orang atau ya signifikan person yang memang selalu ngeiyain apa yang kita pikirin. Bener. Gitu. Tapi kan jadi masalah juga tuh. Iya, kalau kayak gitu jadi masalah gitu. Tapi seolah-olah kayak support system yang terdengar itu tuh kayak dia tuh selalu ada kapanpun gue butuh. Dia tuh selalu ya kan, kayak seolah-olah dia tuh bener-bener mengiyakan tadi semua yang gue padahal namanya aja support system gitu. Berarti kan ada kurasinya gitu. Ada hal yang perlu dibicarakan dulu. Ini kalau gue lakuin ini dampaknya ke depan gimana? Betul. Ya kan, sama kayak tiba-tiba misalnya gue lagi butuh uang gitu nih contohnya kan. Gue tiba-tiba datang ke lo kayak, Cit, minjem duit dong gitu. Kalau lo kasih, itu jadinya bukan support system, tapi lebih kayak pinjol. Nggak diawasi OJK lagi. Iya. Kita nggak tahu bunganya berapa persen kan. Nah tapi kan waktu gue ada di masa itu, yang kita omongin abis ini gue bisa bikin apa, yang jadi kerjaan, yang jadi menghasilkan gitu kan. Waktu itu bikin konten akhirnya kita kan, supaya dapat penghasilan lebih gitu. Nah jadinya ada kurasinya gitu ternyata. Kayak kita sendiri dia pertemanan kita, maksudnya gue sama Gary juga punya support system yang beda-beda kan. Maksudnya kalau misalnya dalam hal karir, misalnya dalam hal konten atau kerjaan apa segala macam, kita punya orang, kita tahu kita harus kemana. Terus kalau misalnya ngomongin soal mungkin hubungan pribadi atau misalnya masalah keluarga, kita harus kemana gitu. Kayak maksud gue support system juga nggak mesti satu kan. Iya. Bisa jadi sebanyak-banyak yang kita punya gitu. Iya benar. Dan sesuai dengan best interestnya dia gitu kan. Kayak kalau ngomongin cheat, komputer gue rusak nih mainboardnya. Mohon maaf apa tuh. Ya kan? Serah lu deh mau diapain. Iya kan. Akhirnya jadinya lukanya double. Gue berharap kalau ngebantuin gue, tapi lu juga nggak bisa bantu. Betul. Dan karena lu nggak bisa bantu, gue kecewa lagi gitu. Udahlah gue punya masalah yang butuh bantuan orang lain, terus gue meminta itu ke orang yang salah gitu. Iya. Berarti maksud lo kan sebenarnya sebelum kita mencari support system apa yang tepat buat kita harus tahu dulu apa yang kita butuhin kan. Iya benar. Sehingga ketika kita ngeliat sekeliling, oh kira-kira orang mana nih atau pihak-pihak mana yang mungkin banget jadi support system buat kita. Kalau di salah satu temen gue, dia malah support sistemnya tuh salah satunya adalah psikolognya dia. Psikiaternya dia gitu. Karena ya selama ini yang membantu dia sampai di level sekarang, dari dia cukup depres banget sampai di sekarang dia bisa produktif kembali gitu ya adalah psikiaternya. Iya. Gitu. Gue pun ngerasa kadang kayak kalau misalnya gue lagi bosan cerita sama lo. Thank you. Kayak maksudnya cerita lagi masa gitu kan. Kayak gue pengen cerita sama siapa. Kalau ngomongin soal mental health tuh ke beberapa teman gue yang lain kan kadang nggak masuk kan. Dan gue nggak menyalahkan. Kayak ya emang ya mungkin bukan ke mereka gue harus ceritanya. Dan interestnya gitu. mereka mungkin bukan jadi di situ juga. Iya. Jadi gue ke psikolog. Nah jadi gue kalau ke psikolog tuh kayak
jadi teman sparring ngobrol yang enak karena interestnya ya ini psikolog coy gitu, maksudnya emang pas gue ngobrol sama dia gitu. Emang harus dicari kayak gitu kan ya, sama kayak gue nggak mungkin tadi nanyain mainboard ke lo gitu, gue pasti nanyain kalau mainboard gue ke Ical gitu, misal temen gue yang suka ngomongin komputer gitu. Kurasi. Berarti kuncinya sebenarnya adalah dari kitanya dulu, taunya butuhnya apa, lihat ke sekeliling kayak oh ternyata support system yang cocok untuk hal ini tuh ini, kalau ini tuh ini gitu. Berarti kayak gitu nggak apa-apa ya Ger? Nggak apa-apa. Itu jadinya sistem gitu gue bilang kan. Itu namanya support system. Berarti sistemik gitu. Nggak cuman nggak semuanya kayak seolah-olah unconditionally gitu. Kita nggak bisa ngarepin semua orang tuh altruistik yang kayak ngelakuin sesuatu karena orang baik aja gitu. Kan jadinya kalau kayak gitu bahaya karena dia bisa jadi people pleaser juga kan. Iya betul. Tapi gimana kondisinya kalau misalnya orang ini memang susah untuk minta tolong? Kita tadi bahas, kita baru baca dari mana lupa gue tadi. Support system itu kan adalah hal yang jadi kebutuhan manusia. Iya. Bukan hal yang bisa dikesampingkan gitu. Kayak kalau seolah-olah kita nggak punya support system atau kita gagal nemuin support system terus kita berhenti gitu aja di masalah itu, ya salah kita jadinya. Salah diri kita karena nggak berusaha mencari tahu lebih jauh lagi gimana caranya untuk minta tolong. Kayak ya minta tolong juga nggak sekadar tolong ya, tolong apa? Mengharapkan komunikasi kita yang tidak dibikin detail itu bisa dengan mudah dimengerti orang lain kan ekspektasi yang kita bangun. Sementara ya kita nggak bisa ngarepin semua orang kayak dukun gitu, makanya kita harus mengkomunikasikan hal tersebut. Betul. Berarti sebenarnya memilih sendiri itu tidak sama dengan independen ya, karena orang kadang suka mikirnya kayak ya udah berarti masalah ini masa gue harus bergantung terus sama orang lain gitu, masa gue cerita ini ke orang lain berarti gue nggak independen dong, berarti nggak sama ya konsepnya. Itu dua hal yang berbeda gitu loh. Justru kelihatan rapuh kan kalau gitu. Iya kan, justru kelihatan takut. Justru kelihatan kayak oh dia bisa jadi ketidakmampuan dia untuk meminta tolong yang bikin dia untuk nggak minta tolong sejauh ini gitu. Padahal kalau misalnya skill itu dilatih, kerjaan dia jadi lebih mudah dan dia nggak melulu kecewa sama kehidupan gitu kan. Betul, berarti belajar minta tolong tidak sama dengan kita nggak mandiri gitu ya. Iya tapi dong. Minta tolong juga bukan berarti kita harus dependen sama orang lain. Iya dong. Nah makanya ada kurasi, ada kita juga minta tolong sama Cita sejauh ini, sebatas ini gitu. Cita juga kalau ngobrol sama gue, ngobrol sama Gary sebatas ini. Iya betul. Lebih gitu kan, lebih kayak. Nah itu makanya harus dimulai dari diri sendiri, karena semakin kita tahu dan semakin kenal sama diri kita sendiri, kita jadi tahu nih, kurangnya kita di mana, kita butuhnya tuh sebenarnya apa. Betul. Iya, jadi enggak. Dan support system fungsinya memang empowering kan. Nah, empowering bahasa Indonesianya adalah memberdayakan, salah nih gue. Bukan, menguatkan, lebih kayak datang ke support system itu supaya kita punya alasan untuk maju terus. Jadi kita tuh bukan minta disuapin, tapi kita minta tenaganya, gitu minta tenaganya untuk bisa cari makan sendiri, kurang lebih gitu. Betul. Terus gimana sih Ger caranya kita bisa memaintain support system kita? Nah itu pertanyaan yang harusnya gue lempar nih pertanyaan ke lo sebelum lo lempar ke gue. Nah itu orang banyak tadi kan apalagi zaman SMA kayaknya waktu kita masih hidup sebagai masyarakat komunal ya, lebih kayak pengennya ada terus gitu. Iya kan? Padahal, tapi menurut gue ada masa-masanya sih. Maksudnya jenjang-jenjang kita tuh kan di umur sekian mungkin pertemanannya juga kayak yang gimana jenisnya. Kalau yang sekarang kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya nggak langsung bisa dijudge salah, tapi ya prosesnya ya emang kayak gitu kadang kayak. Tapi kalau kita sendiri kita ngerasanya kita jarang ngobrol nih teman-teman. Jadi kayak nggak melulu harus 24 jam atau kayak nih kita harus ngerasa aduh gue udah lama nih gak ngubungin Cita, gue harus ngubungin 24 jam mohon maaf gue ditabok Sally sih kayaknya. Ya makanya ya. lebih sering gue nanti daripada dia. Iya gue pas Sally kerja juga kadang kita gue aja kayak takut jam 3 sore nih belum nanya Sally udah makan belum. Iya. Ya nggak tahu ya kalau misalnya terkait sama hal itu gimana caranya maintain support system. Kayak gue sama Gary kayak jadinya kita pertemanan sahabatan kita jadi dari berarti belasan tahun loh Ger. Iya juga ya. Iya belasan tahun. Jadi kalau menurut gue jadinya kalau ngomongin teori
two different things. Tapi kalau misalnya berdasarkan pengalaman gue, sebenarnya cara kita bisa ngejaga support system itu adalah yang pertama, kalau kita bisa kenal diri kita, berarti kita bisa jujur juga dong ke support system. Karena jujur sama support system tuh juga jadi jembatan loh buat orang lain bisa memahami kita. Iya kan? Kalau kita nggak jujur sama diri kita sendiri, terus kita nggak jujur sama orang lain, jadinya gimana mereka mau pahamin kita maunya apa kan? Oh, berarti kita dari sisi support systemnya kita harus bisa nemuin support system yang tidak judging. Tidak judging. Iya, makanya tidak semua orang cocok jadi support system. Dan gak bisa disalahin. Gak bisa disalahin karena kebutuhannya beda. Iya, dan mungkin mereka belum belajar gimana caranya untuk bisa mendengar kan. Kebetulan kita berdua belajar sejak dini gitu kan. Dari kecil gitu. Dan mungkin orang lain gak gitu. Jadi gak bisa. Ya prosesnya orang beda-beda ya. Benar-benar. Soalnya kadang gue, misalnya ada teman gue lah ya, dia ngomong ini support system gue tuh si A gitu. Nah si A itu kalau misalnya jadi support system gue gak masuk. Karena lebih kayak kadang kalau misalnya gue ngomong gue butuh yang logis, terus dia ngomongnya kayak ke agamis gitu, ke agamais gitu. Yang nggak salah sebenarnya, cuman yang gue butuhin saat itu nggak itu. Iya, nggak lagi ngomongin itu gitu. Nah itu yang gue rasa kemarin tuh kan gue sempat baca, tapi gue emang gue nggak baca keseluruhan ceritanya gimana karena takut draining. Gue lagi kadang gue lagi aduh ke bawah. Nah, habis itu tapi gue ngelihat kayak gimana lingkungan sekitarnya itu yang dia ceritakan kegagalan lingkungan sekitarnya untuk memahami dia. Tapi yang dicerita itu kan gagalnya aja gitu. Nah, tanpa kita kesampingkan kasus viral kemarin gitu. Kayak kalau gue bisa menyampaikan ini ke lebih banyak orang supaya bisa mengerti gimana untuk dapat support system yang baik. Nah, jangan berhenti di masalah dan jangan berhenti di orang-orang terdekat yang kita harapkan untuk jadi support system. Kalau sampai sekarang orang terdekat belum ada yang bisa akhirnya jadi support system yang baik, please terus cari. Mungkin bukan di situ aja gitu. Mungkin belum ketemu komunitas-komunitas yang mungkin bisa support dia juga gitu. Nggak cuma orang kan sebenarnya support system tuh. Dan mungkin yang ngebuat persahabatan gue sama Gary sampai sekarang juga masih berjalan dan tetap jadi support system adalah kita punya boundaries juga sih. Kayak kadang kan orang berpikir kalau misalnya lo support system gue support system lo dan kita sahabatan tuh kayak ya udah lu kita harus sama-sama ibaratnya kayak dalam tanda kutip telanjang satu sama lain gitu. Padahal nggak juga, kita tetap harus punya batasan satu sama lain kan gitu. Ada hal-hal yang nggak mungkin kita ceritain, ada hal-hal yang mungkin kita hargain sama orang lain. Kayak misalnya Gary nggak mau nih batasan dia nggak mau cerita soal A, misalnya ya udah kita respect aja untuk nggak maksa dia untuk cerita tentang itu. Kadang kan kita suka maksa ya, maksudnya kayak gue kan teman lo harusnya gue tahu dong semua cerita lo kayak ada gitu kan story-nya gitu. Tapi pertemanan gue sama Gary ya kayak gitu, maksudnya nggak saling maksa untuk cerita gitu. Itu yang jadi ngebuat kita jadi saling respect ya kalau tadi definisinya support system juga. Iya benar. Respect each other ya itu sih. Iya kalau gue tuh inget jadinya sama quotes yang tadi gue bilang. Kadang hal kayak apa tadi respect terus support caring. Sama caring. Itu kan hal-hal yang baru bisa kita sadarin kalau kita udah ngelewatin. Oh gimana sih rasanya nggak di respect orang lain. Oh gimana sih rasanya gak dapat dukungan apa segala macam gitu kan. Nah itu yang pada akhirnya ngebalikin keadaan gitu loh, kayak oke, kita sendiri emang juga harus damai sama penolakan, sama apa hal-hal buruk yang bisa kita alamin selama proses kita untuk mencari support system itu gitu. Ya kan? Betul. Karena ya kita tuh waktu kita lagi butuh support system, kita tuh lagi mencari yang cocok gitu. Nah, kayak waktu dalam pencarian support system ternyata misalnya keluarga gue nggak bisa jadi support system, nggak cocok berarti ya udah pencarian di situ tugasnya udah selesai, kita udah berusaha cari ternyata nggak cocok, cari lagi ke teman A, teman sekolah, teman apa, komunitas mana, teman apa gitu kita cari, terus kalau sampai ketemu yang mana benar-benar cocok gitu kan. Karena kalau misalnya waktu kita lagi dekat sama orang yang negatif mulu, terus kita berhenti di situ aja, energi negatif kan lebih kuat kan, lebih kuat daripada energi yang membangun gitu. Kita bisa ikutan down gitu sama kelompok tersebut gitu. Makanya
kita sendiri yang harus cari jalan keluarnya, ya nggak sih? Betul. Dan kalau misalnya kamu ada di posisi dimana nyari nih, udah cari terus kemudian ngerasa kayak kok kayaknya nggak ada yang mau jadi support system gue, kayaknya ini saatnya yang mengevaluasi diri sih. Gitu. Benar. Karena bisa jadi memang support system yang kamu cari polanya sama, yang itu aja sehingga ya pasti nggak ketemu, atau ya kitanya yang memang harus berbenah diri gitu untuk bisa diterima sama orang lain juga gitu. Ya honestly capek juga kalau kita ngadepin orang yang selfish ya gitu. Iya benar. Dan ini kan bakal kayak nantinya bakal ngeluarin banyak pertanyaan yang kita sendiri mungkin nggak bisa tampung gitu, karena kita hidup di dunia kecil yang beda-beda kan. Jadi dunia kecilnya Cita sama dunia kecilnya gue itu belum tentu bisa mewakilkan dunia secara seutuhnya gitu, yang sebenar-benarnya dunia gitu. Nah itu yang kasus yang gue sempat beberapa kali temuin. Dia udah ngerasa gue tuh udah ngelakuin apapun yang gue bisa gitu. Gue udah mau mengupayakan semaksimal mungkin untuk gue bisa keluar dari masalah ini, menemukan support system apa segala macam gitu. Sedangkan begitu gue tanya, kayak gue kasih follow up question gitu, emang kamu udah ngelakuin ini gitu? Terus jawabannya belum. Jadi kadang apa yang kita upayakan kalau misalnya belum berhasil tuh, ya itu tadi kata lo bilang, butuh segera mengevaluasi. Cara mana nih yang salah? Karena begitu pemikiran kita diseimbangkan sama pengetahuan, niscaya nantinya kita bakal ketemu jalan yang baru gitu kan. Takut. Iya kan, kayak maksudnya niscaya tuh gue kayak berasa ada dikasih tahu malaikat gitu. Kamu pilih ini niscaya kamu takut. Iya tapi kan gitu kan. Iya. Betul. Sebenarnya gue bisa mention itu based on experience gue sih, Gue pernah ada di posisi gue udah melakukan ini waktu itu lagi ngomongin bisnis sebenarnya. Gue udah ngelakuin A, B, C. Karena kan kadang kalau mungkin sama ya posisi gue saat itu untuk menentukan segala sesuatu di bisnis gue. Ke mungkin definisi ke orang-orang ini kan kayak ngerasa segala sesuatu tuh cepet banget berubahnya, kayak hidup tuh jadi penuh tekanan gitu, dan kita harus memutuskan gitu. Mentok tuh di situ saat itu mikir kayak gue udah ngelakuin semuanya deh gitu, sampai teman gue si Arif dia bilang kayak coba lu jabarin, lu listin apa aja yang udah lo lakuin. Menurut lo itu udah cukup banyak atau belum? Karena kadang apa yang ada di kepala kita tuh belum tentu bener-bener itu gitu loh maksudnya. Sampai akhirnya gue listing kayak ya juga ya bos gitu. Gak banyak-banyak amat gitu. Gitu, jadi akhirnya kayak harus dipentokin gitu kepalanya. Harus ditulisin gitu ya. Kadang apa yang kita pikirin tuh harus divisualisasikan agar kita tahu emang itu beneran banyak atau enggak gitu. Iya benar. Kayak menurut gue juga apa yang ngebuat hidup gue jadi makin baik sekarang dibanding dengan beberapa tahun yang lalu itu karena kemampuan gua untuk memahami dan bikin detail apa yang lagi gua hadapin tuh jadi membaik sekarang gitu. Jadi kalau dulu tuh gue cuma bisa bilang aduh kenapa hidup gini banget ya gitu. Iya, sambat ya. Iya kan. Jadi berhenti di situ gitu. Berhenti di overthinking. Ya kan. Padahal kalau kita nggak selesai di situ doang, kita gali lebih dalam gitu, apa sih yang sebenarnya terjadi, terus bikin detail apa yang lagi kita alamin gitu, sedetail mungkin. Semakin banyak informasi tersebut makin mudah juga kita untuk menghadapinya gitu kan. Iya. Makanya proses terbuka terhadap sebuah masalah tuh juga perlu dilatih ya. Iya banget. Ternyata banyak yang belum terbiasa melakukan hal tersebut gitu. Betul. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman yang dengar podcastnya Gary lagi ada masalah, apa terbuka masalahnya, diterima tuh si masalah. Iya benar. Apa? Iya kan? Benar. Gue tuh bilangnya jadi support yang kita minta tuh jangan mengesankan bahwa kita itu berharap untuk bisa bergantung sama orang lain. Betul. Tapi kita tuh minta support untuk bisa didukung agar apa yang kita lakukan bisa jadi lebih baik aja gitu. Gimana kata-kata lebih baiknya? Iya. Kebayang nggak? Kalau gue lebih gini. Kalau gue pribadi pasti ketika gue lari ke support system, karena gue orangnya thinking banget ya. Jadi kenapa gue lari ke support system itu yang utama jadi motivasi gue adalah gimana caranya gue mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Karena bisa jadi apa yang gue pikirkan tentang sesuatu saat ini bisa jadi salah dan ada biasnya gitu. Benar. Jadi yang kita cari bukan pembenaran akan apa yang kita rasain, tapi kebenaran itu sendiri gitu. Iya, jadi kayak misalnya
mungkin aja buat lo harusnya kopi tuh bentuknya kayak gini gitu kan. Tapi buat gue bentuknya kayak gini gitu. Dan sebenarnya yang lagi gue cari kan sebenarnya adalah bagaimana menemukan kopi terbaik. Ya kan gitu. Jadi ya tinggal didiskusikan, cari sudut pandang lain. Apakah sebenarnya kopi yang gue pilih itu udah cukup baik atau belum. Dan kita jadi harus terbuka dong bahwa pilihan kita saat ini bisa jadi salah. Iya benar. Gitu. Ya itu fungsinya support system. Kadang bentuknya baik, kadang bentuknya nabok gitu. Iya benar. Tapi tujuannya tetap baik kan. Benar. Paling penting itu. Tujuannya untuk kita menyadari gimana solusi terbaik dari masalah yang kita hadapi. Betul. Wow, ya itulah ya. Gua rasa cukup ngomongin soal support system. Kalau misalnya abis ini ada yang pengen cerita-cerita atau nanya-nanya soal topik ini, langsung aja ke ibunda.id. Oke. Iya kan? Enggak usah ke Lady Nurcita, enggak usah. Tapi @Lady Nurcita, guys. Takut. Terus kalau gue jujur belakangan DM lagi nggak gue balesin. Karena ya gue tadi lagi draining. Terus kayak oke lah, nanti gue balesin lagi kalau misalnya kalian juga punya permasalahan yang sama. Cuman kurang lebih itu yang bisa kita bahas tentang gimana sejauh ini kurang lebih dari tahun 2011 kita jadi support system bareng satu sama lain. Nggak melulu harus ada fisiknya, tapi yang penting ada kehadirannya gitu. Iya, betul. Yang penting secara konsisten ada setiap perjalanan hidup kita. Idih. Ya udah gitu. Thank you guys sudah dengerin. See you on the next episode of my podcast. Bye. Selamat berproses.